Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas IF 4511, akan mempresentasikan tugas besar statistika mengenai house price. Pertama-tama saya perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Putri Yastumukti. Yang kedua ada Hemi Alisa Simbolon. Yang ketiga ada Gloria Evelyn Ronsai. Dan yang keempat ada Bagus Adi Saputra. Baik, mari kita mulai saja presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran awal dari tugas besar statistika kami, yaitu penelitian data mengenai beberapa house price di Amerika Serikat yang telah terjual. Nah, di penelitian ini dilakukan agar pengembang rumah dapat menentukan harga rumah yang mau dijual sesuai kelengkapan fitur-fiturnya, dan pembeli rumah dapat mengetahui gambaran dari harga rumah yang mau dibeli sesuai fitur-fitur yang diinginkan. Selanjutnya ada variabel yang digunakan. Di sini kelompok kami menggunakan 14 variabel, yaitu variabel price, bathrooms, excavated living, excavated lot, floors, waterfront, view, condition, excavated above, excavated basement, YR build, YR renovate, dan city. Alat dan metode alat yang digunakan yaitu Google Colab, dan bahasa yang digunakan adalah Python. Lalu ada beberapa metode yang digunakan juga untuk menyusun penelitian house price ini. Di sini saya akan menjelaskan tabel 2 dimensi dan summary statistika. Langkah pertama yang kelompok kami buat yaitu membuat template agar dalam satu template dapat menggunakan bahasa Python dan bahasa R. Langkah kedua, kelompok kami menginstal library. Langkah ketiga, memasukkan file ke dictionary. Langkah keempat, menginput data. Langkah kelima, mencari banyaknya data, yaitu 4.600 baris dan 18 kolom. Yang keenam yaitu tabel dimensi. Nah, di tabel dimensi ini sesuai pada tabel yang telah ditampilkan, fitur-fiturnya adalah tanggal. Ketika informasi tentang rumah dikumpulkan, yang kedua ada harga rumah dinyatakan dalam dolar, yang ketiga jumlah kamar tidur, yang keempat jumlah kamar mandi, ada ruang tamu, ukuran plot, jumlah lantai, atau biasa dibilang mesani yang dapat diterima, lokasi di tepi laut, atau fitur dikotomi, tampilan pada skala dari 0 hingga 4, kondisi rumah dalam skala dari 1 hingga 5, luas tanah rumah, area basement, tahun konstruksi, tahun renovasi, alamat, kota, dan kode. Fitur area diekspresikan dalam kaki persegi. Nah, data bedrooms dan bathrooms diartikan jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi. Namun berdasarkan output dapat dilihat bahwa bedrooms dan bathrooms bertipe float atau bilangan pecahan. Karena itu, tipe bedrooms dan bathrooms diganti menjadi integer atau bilangan bulat. Lanjut, yang ketujuh ada mengubah tipe data float menjadi integer sesuai pada layar. Yang ke-8 mencari info dari file data. Nah, yang ke-9 untuk mengecek kelengkapan data. Nah, yang ke-10 ini kita masuk di metode yang kedua, yaitu summary statistika. Seperti yang dapat dilihat di layar, bahwa di sini sudah ada data describe atau deskripsi data. Nah, analisa dari metode ini dapat diringkas bahwa variabel yang memiliki data yang bervariasi adalah variabel price, variabel waterfront, variabel view, variabel basement, dan variabel renovate, karena nilai standar deviasinya lebih besar dari nilai min. Sedangkan variabel yang memiliki data kurang bervariasi adalah variabel bathrooms, variabel living, variabel load, variabel floors, variabel condition, variabel above, dan build dikarenakan nilai standar deviasinya lebih rendah dari nilai min. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Hemi Alisa Simbolon. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada bagian yang ke-11 adalah histogram. Pada bagian ini memiliki program yaitu data.his, di mana fixed size-nya sama dengan 15,7, yang menyatakan besar histogramnya, dan matplotlib.show. Pada grafik histogram ini dapat kita lihat bahwa price nilai modusnya tidak ada karena setiap rumah harganya yang berbeda-beda. Yang kedua adalah bedroom dan bathrooms yang memiliki modusnya di angka 3, square foot living modusnya di luas 1940, di bawah rata-rata luas square foot living yaitu 2139,3.
Selanjutnya square root load, modusnya di luas antara 5.000. Selanjutnya floor, modusnya di luas 1,0, waterfront dan view, modusnya 0. Hal ini diakibatkan rumah-rumah di Amerika Serikat kebanyakan berada di pinggir jalan, bukan di pinggir pantai, karena bagi orang Amerika lebih penting produktivitas dibanding pemandangan. Condition, modusnya terdapat di angka 3, square foot above, modusnya di luas 1.200, square foot basement, modusnya terdapat di luas 0, year build, modusnya di angka dari tahun 2006, year renovate, modusnya terdapat di angka 0. Yang ke-12 yaitu heat map. Pada heat map ini dapat kita lihat bahwa korelasi dari warna gelap sampai ke warna terang dibagi menjadi beberapa warna. Yang pertama hitam, yaitu lebih kecil dari 0,2. Contohnya hubungan antara condition dan year build saling bertolak belakang. Yang kedua ungu tua, yang dimana X lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari minus 0,2. Contohnya antara hubungan waterfront dan bedroom, di mana waterfront lebih mempengaruhi jumlah bedroom. Yang ketiga, ungu muda, X lebih kecil dari 0,4 dan lebih besar dari 0,2. Contohnya hubungan antara view dan condition, di mana view mempengaruhi nilai dari condition. Yang keempat, merah, X lebih kecil dari 0,4 dan lebih besar dari 0,2. Contohnya hubungan antara square foot above dan price, di mana square foot above lebih mempengaruhi price. Yang kelima, orange tua, X lebih kecil dari 0,6 dan lebih besar dari 0,4. Contohnya hubungan antara bedroom dan bathroom, di mana bedrooms mempengaruhi bathrooms. Yang keenam, orange muda, X lebih kecil dari 0,8 dan lebih besar dari 0,6. Contohnya hubungan antara square foot above dan bathrooms, di mana square foot above mempengaruhi bathrooms. Yang ketujuh, lebih besar dari 0,8. Contohnya hubungan antara square foot above dengan square foot living. Yang ke-13 adalah pie chart. Pada pie chart ini memiliki program yaitu matplotlib.figure, fixsize 10,15, data.condition.value, underscore counts.plot.py. Pada pie chart ini terdapat beberapa rumah yang memiliki rating 5, di mana salah satu rumah tersebut terletak di kota Seattle, memiliki kelebihan yaitu square foot living yang paling luas. Ada juga rating condition yang bernilai 4, di mana kota North Bend, karena memiliki luas yang standar. Ada juga rating condition yang bernilai 3, salah satunya terletak di kota yang memiliki kekurangannya pada bathroom, di mana memiliki luas kurang atau sama dengan 01,05. Dan juga rating condition yang bernilai 2, contohnya di kota Kent, mendapatkan rating 2 dikarenakan harga yang mahal, tetapi tidak sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Yang terakhir, terdapat juga yang memiliki rating 1, salah satunya di kota Redmond, karena harga yang sangat mahal tidak sesuai dengan seluruh kondisi rumah dan sekitarnya. Dan juga dari awal tahun pembuatan, rumah ini belum pernah direnovasi sama sekali. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Emilia Lisa Simbolon. Dan selanjutnya yang akan membahas adalah saya sendiri. Yang pertama saya akan membahas mengenai boxplot. Di sini di baris pertama ini menjelaskan mengenai size dari data yang akan ditampilkan, ukurannya. Ukuran gambar yang akan ditampilkan, 18 itu adalah ukuran dari kiri ke kanannya, 50 adalah besar dari atas ke bawahnya. Nah, selanjutnya baris kedua ini digunakan untuk menampilkan boxplot dengan menggunakan fitur condition dengan price. Kemudian di sini terdapat 5 buah box plot yang dapat kita ketahui bahwa dari condition 2, 3, 4, dan 5 ini termasuk ke dalam box plot yang miring ke kanan ya. Karena whisker dari bagian atasnya ini lebih besar atau lebih panjang daripada whisker bagian bawah. Dan box plot yang nomor 1 ini adalah termasuk box plot yang simetris atau normal dikarenakan whisker bagian atas dan bawahnya itu sama. Selanjutnya, jika diketahui dari sebaran datanya, yang paling besar di antara 5 box plot ini adalah box plot nomor 5. Hal ini dikarenakan dari boxnya atau IKR-nya yang paling besar adalah box plot nomor 5. Setelah box plot nomor 5 ini, sebaran data yang paling besarnya adalah box plot nomor 3, yaitu nomor 4, nomor 2, dan kemudian nomor 1. Dan jika dilihat dari keakuratan datanya, maka dapat dilihat bahwa yang paling akurat adalah box plot nomor 1. Hal ini dikarenakan box plot nomor 1 ini tidak terdapat pencilan atau outlier, sehingga datanya yang paling akurat. Dan box plot yang datanya itu paling tidak akurat adalah box plot yang bernomor 3. Hal ini dikarenakan box plot nomor 3 ini terdapat banyak sekali outlier atau pencilan, dan terdapat juga pencilan yang letaknya itu sangat jauh dari boxnya ya, seperti ini 1 dan 2 ini sangat jauh, sehingga berarti nilainya itu sangat jauh beda dari nilai ada di boxnya.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai matriks scatter plot. Di sini terdapat matriks scatter plot yang X-verse-nya ini maksudnya adalah variabel independen. Variabel independen itu maksudnya adalah variabel yang mempengaruhi, dan di sini ada Y-verse-nya yaitu price, intinya adalah variabel yang dipengaruhi. Dari output di sini dapat ketahui bahwa yang paling tampak seperti linear positif atau menggambarkan garis lurus ke atas adalah SQFT living. Hal ini dikarenakan dapat kita ketahui bahwa di sini sangat tampak sekali seperti garis linear positif. Dan seperti bedroom dan bathroom dan lain sebagainya ini tidak terlalu tampak linear. Mungkin ini termasuk nilainya itu korelasinya lebih rendah daripada SQFT living. Dan selain SQFT living ini dapat ketahui bahwa YR renovated ini tampak seperti linear negatif atau garis lurus ke bawah. Hal ini berarti YR renovated bukannya mempengaruhi price, tetapi malah bertolak belakang dengan price. Untuk membuktikan hasil analisis yang tadi saya sudah utarakan, maka perlu pembuktian dengan menggunakan uji koefisien korelasi. Baris pertama ini, yang persen R digunakan untuk mengatakan pada program bahwa pada template ini digunakan bahasa R. Selanjutnya, ini dimasukkan data file-nya ke dalam variabel data, dan kemudian dihitung korelasinya di antara price dan SQFT living. Dan ini output-nya adalah 0,43041. Dapat diketahui bahwa output ini berarti ini korelasinya termasuk ke dalam korelasi yang positif lemah, karena terdapat di lebih dari 0 dan kurang dari 0,5. Hal ini dikarenakan jika luas ruang tamu semakin besar, maka ukuran rumah pun akan semakin besar juga, dan tentu saja membutuhkan luas tanah yang semakin besar, sehingga rumahnya pun akan semakin tinggi atau naik harganya. Selanjutnya akan dilakukan pembuktian antara korelasi price dan YR renovated. Di sini output-nya adalah negatif 0,0287735, dan dapat diketahui bahwa negatif ini maksudnya adalah bertolak belakang, bukannya mempengaruhi. Dan ini korelasinya adalah korelasi negatif lemah, karena terdapat di kurang dari 0 dan lebih dari negatif 0,5. Hal ini dikarenakan kebanyakan rumah-rumah yang direnovasi adalah rumah yang sudah lama dibangun. Sedangkan orang Amerika Serikat lebih suka rumah yang lebih baru dibangun. Dan belum tentu juga rumah yang direnovasi itu direnovasi secara keseluruhan. Dan jika tidak direnovasi secara keseluruhan, maka pondasi rumahnya belum tentu masih kokoh atau masih bagus. Karena itulah rumah yang direnovasi lebih murah harganya dibanding rumah yang baru dibangun. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagus Adi. Silakan Bagus Adi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian 17 yaitu korelasi. Hubungan korelasi dibagi menjadi 5 macam. Korelasi positif kuat, korelasi positif lemah, tidak ada korelasi, korelasi negatif lemah, dan korelasi negatif kuat. Berdasarkan hasil output korelasi di atas, dapat diketahui bahwa hubungan korelasi yang ada hanya positif kuat, korelasi positif lemah, dan korelasi negatif lemah yang masing-masing contohnya adalah pertama, korelasi positif kuat. Contohnya korelasi antara SQ-fit above dan SQ-fit living, SQ-fit above atau luas tanah sangat mempengaruhi SQ-fit living atau luas ruang tamu. Dikarenakan jika luas tanahnya besar, maka ruang tamunya juga akan semakin besar. Karena tanah yang lebih luas, maka ruang untuk membuat ruang tamunya juga lebih juga. Yang kedua, korelasi antara SQ-fit living dan bedrooms. SQ-fit living sangat mempengaruhi banyaknya bedrooms karena orang yang memiliki ruang tamu yang besar, maka pastinya orang yang berada yang tentunya saja memiliki jumlah kamar tidur yang besar juga. Jika jumlah kamarnya lebih banyak, maka jumlah kamar mandinya juga akan sama banyaknya seperti kamar tidur. Karena orang Amerika Serikat lebih suka membangun kamar tidur di setiap kamar. Hal itu dikarenakan orang Amerika Serikat sangat memperhatikan privasi. Yang kedua, korelasi positif lemah. Contohnya, korelasi antara SQ-fit living dan price SQ-fit living cukup mempengaruhi harga dikarenakan jika luas ruang tamu semakin besar, maka ukuran rumah akan semakin besar juga. Dan tentunya membutuhkan tanah yang lebih luas karena harga rumah akan semakin naik. Yang ketiga, korelasi negatif lemah. Korelasi antara condition dan year build, saling bertolak belakang karena ada rumah yang direnovasi secara keseluruhan sehingga kondisinya menjadi lebih kuat dan rumah menjadi lebih modern lagi. Sehingga ratingnya pun menjadi semakin bagus. Yang kedua, bagian regresi linear. Yang ke-18, sorry. Yang pertama, gambar regresi linear.
Esquivit living dan esquivit above. Esquivit above sangat mempengaruhi esquivit living. Hal ini dapat dilihat dari gambar regresi linear antara esquivit living dan esquivit above, di mana garis linearnya ke atas dan sebaran data esquivit living-nya banyak yang dekat dengan garis regresi linearnya. Esquivit above atau luas tanah sangat mempengaruhi esquivit living atau luas ruang tamu. Dikarenakan jika luas tanahnya besar, maka luas ruang tamunya juga semakin besar. Karena tanah yang lebih luas, maka ruang untuk membuat ruang tamunya juga lebih besar. Yang kedua, gambar regresi linear. Esquivit living dan bedrooms. Esquivit living saat mempengaruhi jumlah bedroom. Hal ini dapat dilihat dari gambarnya regresi linear antara esquivit living dan bedrooms, di mana garis linearnya ke atas. Namun sebaran datanya yang dekat dengan garis regresi linear tidak sebanyak grafik 1. Esquivit living sangat mempengaruhi banyaknya bedrooms karena orang yang memiliki ruang tamu besar, maka pastinya orang yang berada yang tentu saja memiliki jumlah kamar tidur yang besar juga. Jika jumlah kamarnya lebih banyak, maka jumlah kamar mandinya juga akan sama banyaknya seperti kamar tidur, karena orang Amerika sangat suka membangun kamar tidur di setiap kamar. Hal itu dikarenakan. Yang ketiga, gambar regresi linear, price, dan esquivit living. Esquivit living cukup mempengaruhi jumlah price. Hal ini dapat dilihat dari hasil gambar regresi linear antara esquivit living dan price, di mana kemiringan garisnya tidak setajam grafik 2 dan grafik 1, serta sebaran database sebanyak grafik 2 apalagi grafik 1. Esquivit living cukup mempengaruhi price dikarenakan jika luas ruang tamu semakin besar, maka rumah akan semakin besar dan juga membutuhkan tanah yang lebih luas dan juga harganya semakin naik. Yang keempat, gambar regresi linear, condition dan year build. Condition saling bertolak belakang dengan year build. Hal ini dapat dilihat dari gambar regresi linear antara condition dan year build, di mana garis linearnya menurun dan sebaran data year build banyak yang tidak dekat dengan regresi linear. Korelasi antara condition dan year build saling bertolak belakang karena ada rumah yang direnovasi secara keseluruhan sehingga pondasinya menjadi lebih kuat dan rumahnya menjadi modern lagi, sehingga ratingnya semakin naik. Dari output bisa disimpulkan bahwa semakin besar nilai korelasinya, maka garis regresi linearnya akan semakin ke atas dan penyebaran datanya akan semakin dekat dengan regresi, sedangkan jika semakin bertolak belakang, maka sebaran datanya semakin banyak yang jauh dengan garis regresi linear dan garisnya juga akan menurun. Yang terakhir, bagian 19, yaitu diagram garis. Mahalnya sebuah rumah bukan karena faktor dalamnya saja atau kelengkapan fitur rumah, tetapi juga karena faktor luar. Salah satu contohnya adalah dengan melihat gambar diagram garis di atas, di mana dapat diketahui bahwa kota yang memiliki harga rumah termahal adalah kota Medina. Hal ini bukan hanya dikarenakan oleh fitur rumahnya saja, tapi juga dikarenakan kota Medina termasuk ke dalam 10 kota kawasan elit dengan rumah termahal di Amerika menurut CNBC Indonesia. Jika melihat penjelasan lebih lengkapnya dapat klik link di bawah ini. Jika lingkungan di kawasan elit, tentu saja rumah berada di kota Medina ini memiliki esquivit lot yang besar, esquivit above yang luas, view yang indah, dan tentu saja condition yang mendapat nilai 5. Untuk rumah termahal kedua ada di kota Clyde Hill. Di luar kelengkapan fitur-fiturnya, hal itu dikarenakan biaya hidup di Clyde Hill menurut Best Place berada di atas rata-rata Amerika Serikat, seperti transportasi, bahan makanan sehari-hari, dan souvenir. Dan melihat beberapa contoh rumah mahal yang dipengaruhi faktor luar, maka jika ingin membeli rumah dengan fitur-fitur yang diinginkan namun tidak terlalu mahal, jangan membeli rumah di kota yang membutuhkan biaya hidup di atas rata-rata, apalagi rumah yang berada di kawasan elit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.